Hai guys, kalian pasti banyak banget ya punya baterai bekas jam ataupun remote di rumah. Nah, jangan dibuang ya guys. Ternyata baterai ini bisa jadi pundi-pundi uang apabila kita bisa mengolahnya guys. Nah, jadi pada video ini kita akan coba buat caranya. Langsung aja. Hai guys, setelah nonton video ini kalian akan jadi pintar dan kreatif. Hai guys, jadi inilah baterainya yang akan kita olah. Jadi kalian bisa menggunakan baterai ABC ataupun baterai alkalin ataupun baterai seperti ini ya guys. Jadi intinya baterai jam 1,5 volt atau baterai AA. Nah, langsung aja untuk pengolahannya agar bisa jadi pundi-pundi duit ya tentunya. Kita akan coba bongkar dulu dan kita akan coba ke tutorial cara pemanfaatannya. Nah, di sini kita siapin tang. Kita akan coba bongkar bungkusnya. Hati-hati guys ya, terkena tangan guys karena baterai ini tuh ada cairan kimianya, hati-hati. Nah, di sini bahan kimia ya guys. Oke, langsung kita bongkar aja untuk tutup baterainya. Nah, di sini kita kelupas. Hati-hati guys, ini sangat tajam banget nih. Nih ya, hati-hati kena tangan nih. Ataupun serbuknya, serbuk arangnya ya. Ini terkena tangan kalian, hati-hati. Karena ini ada campuran bahan kimianya. Oke, seperti ini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aja nih, saya cepetin nih biar kalian lebih cepet nonton videonya nih. Oke, nah di sini kita keluarin hitam-hitamnya guys. Ini tidak terpakai yang hitam-hitamnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba bersihin ya. Ini terlalu tajam, ini kita potong aja. Jadi saya akan coba cuci dulu ya. Ini terlalu kotor. Jadi agar bersih hasilnya akan seperti ini guys. Nah, jadi untuk bahan selanjutnya kita menggunakan ini guys ya, yang tambahan cairan pembersih lantai. Jadi alat ini kalau kita beli guys ya, alat yang akan kita buat dari cairan pembersih lantai dan juga baterai, itu harganya sekitar 50 ribuan untuk 30 ml nya. Nah, jadi sekarang waktunya kita olah guys. Pertama di sini kita siapin baterainya ya, baterai yang kita lempengin tadi yang kita bongkar untuk bungkusnya dan arangnya. Nah, selanjutnya saya akan coba potong-potong guys. Nah, saya akan coba siapin wadahnya. Jadi untuk wadahnya saya menggunakan wadah Aqua gelas ya, botol minuman gelas air kemasan. Kalau Aqua itu nama merek ya guys. Oke, di sini kita potong. Nah, jadi ini setipis mungkin ya, setipis mungkin. Ini saya terlalu tebal sebenarnya. Jadi nanti proses peleburannya itu agak lama. Nah, jadi ini di sini kita potong-potong. Saya saranin agar lebih tipis lagi ya guys. Jadi nanti akan mencepat proses peleburan aluminium ininya guys ya. Oke, seperti ini pelan-pelan, gak usah terburu-buru guys. Ini saya cepetin kok ini videonya. Jadi kalau kalian ini gak usah terburu-buru kayak gini, santai aja, hasilnya akan maksimal. Oke, ini kita kumpulin dulu, terlalu banyak tercecer ya. Ini agak tajam juga. Nah, selanjutnya akan seperti ini guys. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba siapin cairannya. Nah, untuk cairannya di sini saya menggunakan WPC ya, kan bisa menggunakan Pixal ataupun yang sesuai dengan bahan-bahan yang di sini guys ya, yang sesuai dengan yang ada di pembersih lantainya. Nah, di sini kita tuangin. Oke, kita tunggu sampai dia melarut. Nah, perhatikan di sini ada proses apa nih namanya? Ini seperti menggelembung-gelembung. Itu guys, untuk plat-plat atau aluminium yang kita potong-potong tadi itu akan merumus gitu apa seperti menggelembung ya. Dia terjadi proses peleburan kayak gitu pokoknya. Oke, di sini kalian perhatikan tuh, saya perbesar sedikit tuh. Dia agak-agak tuh, ada kayak merepes-merepes gitu ya. Bahasa saya itu merepes-merepes apa guys ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita tunggu ya. Kalian perhatikan di sini tuh, terjadi proses penggelembungan di bagian area-area kaleng yang kita potong-potong tadi ya. Nah, jadi nanti akan jadi cairan guys. Nah, jadi nanti akan jadi cairan. Ini saya tambahin sedikit untuk cairan pembersihnya. Oke, di sini saya akan coba ini dulu, saya deketin agar kalian tahu nih prosesnya kayak gimana nih. Oke, nah seperti ini tuh ya. Oke, jadi karena ini udah proses peleburannya, saya akan coba skip dulu videonya guys. Nah, setelah 1 jam hasilnya akan seperti ini tuh, gelembungnya banyak banget. Nah, jadi di sini akan terjadi cairannya akan ini guys, perhatikan di sini. Kita pisahin sedikit. Oke, pelan-pelan. Nah, ini dia hasilnya guys tuh ya. Oke, perhatikan di sini. Ini adalah hasilnya. Jadi guys, cairan yang dihasilkan ini itu sangat bermanfaat banget ya. Pokoknya sangat-sangat berguna banget tentunya. Nah, jadi di sini kita akan coba tuangin. Nah, hasilnya segini guys ya. Agak banyak lagi tapi saya percepat. Karena ini saya akan coba kasih tahu untuk fungsinya apa ya. Nah, jadi untuk fungsinya ini sangat-sangat berguna banget dan juga kalau dijual harganya sangat mahal. Oke, ini dia hasilnya tuh, jernih juga ya. Oke, sekarang ke cara penggunaannya guys. Alat ini untuk apa sih? Oke, langsung aja.
Jadi cara penggunaan alat ini atau bahan yang kita gunakan. Nah, jadi biasanya kalian kesulitan untuk menyolder sebuah stainless ataupun sendok seperti ini. Ini terbuat dari bahan stainless guys ya. Stainless kaleng itu juga bisa menggunakan alat yang kita buat tadi nih. Nah, seperti ini. Kalian gak usah kerik-kerik dulu guys ya. Langsung tempelin aja ya untuk cairannya. Jangan dipakai tangan langsung, nggak boleh. Kalian harus pakai ada perantaranya guys ya, seperti ini tuh. Kalian tempelin, gak usah banyak-banyak, ini banyakan nih kalau kayak gini nanti akan merusak solder kalian juga. Jadi kalian ini sedikit. Nah, seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak ya untuk penyolderan, untuk prosesnya. Nah, saya siapin solderan 60 watt untuk deko ya, deko 60 watt. Nah, di sini kita siapin timah. Jadi saya akan coba menyolder sebuah stainless. Nah, ini yang belum ditaruhin jatnya. Oke, yang belum ditaruhin cairannya, ini ternyata nggak menempel. Dia menempel sedikit doang tapi nggak kencang. Kalau yang menggunakan cairannya, ini di sini. Oke guys, sangat menempel. Kalian perhatikan di sini tuh ya, menempel dengan erat. Nah, saya akan coba tempelin kabel. Biasanya kan kalian ingin menyambungkan kabel ke stainless. Nah, biasanya nggak nempel. Menggunakan alat ini langsung menempel guys. Tuh, sangat kuat banget ya. Ini saya akan coba tarik nih. Nah, sampai terkelupas guys ya untuk alat tembaganya ke dalam tuh. Oke, selanjutnya. Nah, kalau untuk penyolderan di kaleng seperti ini, kalian bersihin dulu ya guys. Untuk kaleng biasanya ada cat pelindungnya. Jadi di sini saya akan cobain. Nah, di sini ini nggak ada cairannya, nggak bisa. Nah, kalau kita taruhin cairan seperti ini. Oke, di sini ada seperti harus digores dulu ya. Ini ada goresan tadi tuh, udah ada goresan. Jadi catnya harus dihilangin dulu guys. Kalau kayak gini dia nggak menempel juga, kalaupun ditaruhin cairan. Nah, ya kan? Dia tidak menempel. Tadi ada goresan sedikit, dia akan menempel di goresan. Tuh, seperti ini tuh. Ini keras banget. Nah, jadi ini nggak bisa nempel. Nah, ini menempel. Ini ada goresan tadi ya. Selanjutnya, kalau ingin ini ya. Jadi kalau kalian cara gampangnya seperti ini guys. Jadi kalau mau langsung berhasil, pertama-tama di sini kalian kerik dulu ya, kerik di bagian kalengnya untuk menghilangkan cat atau pelindung karatnya di sini nih. Nih ya, ini kita, nah ini kan kelihatan. Langsung kita taruhin cairannya. Oke, dan kita akan coba solder. Apakah dia menempel atau enggak nih? Oke, dan menempel langsung guys. Nah, tutorialnya berhasil lah guys. Bisa kalian buat di rumah dan kalian jual cairannya guys ya. Untuk cairannya ini sangat mahal banget guys ya. 50.000 30 ml-nya. Jadi kalian bisa bikin aja dan kalian jualin ya menggunakan wadah bekas tetes mata tuh. Oke, terima kasih telah menonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di follow akun ini guys.